Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, semoga kita semua dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini sebagai pembawa acara kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang ditempuh oleh rekan kita, Ibu Desi dan Ibu Tati Trihandayani. Adapun susunan acara kegiatan pada hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan, sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, kegiatan inti presentasi materi oleh Ibu Desi dan Ibu Tati, dilanjut dengan tanya jawab atau diskusi, doa dan penutup. Itulah susunan acara kita hari ini. Kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh rekan kita Ibu Rohana. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga pada waktu yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, terutama nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya di sini mewakili kepala sekolah SD 2 Rangai Tritunggal. Berhubung kepala sekolah kita berhalangan hadir pada hari ini, maka beliau berpesan bahwa beliau sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh oleh Ibu Desi dan Ibu Tati dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Dan beliau berpesan dan berharap apa yang sudah didapatkan mereka berdua mampu diimplementasikan di sekolah serta bisa berbagi dengan guru-guru yang lainnya, dengan rekan-rekan sejawatnya untuk memajukan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Itu saran atau pesan dari kepala sekolah, dan hal itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan itu saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rohana yang sudah menyampaikan sambutan
mewakili kepala sekolah. Baiklah, memasuki acara berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Lampung Selatan yang akan dipimpin oleh Ibu Dia. Silakan, Ibu Dia. Pada Ibu Dia, hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lampung Selatan, Sai Bumi Rago Mufakat, tempat kami mengabdi dan berkarya. Beragam suku, adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa. Lampung Selatan, bumi subur, rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, sehat, tertib, aman dan sejahtera. Bulatkan tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demimu Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Lampung Selatan, Sai Bumi Rago Mufakat, tempat kami mengabdi dan berkarya. Beragam suku, adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa. Lampung Selatan, bumi subur, rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, sehat, tertib, aman dan sejahtera. Bulatkan tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demimu Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti presentasi materi oleh Ibu Desi. Kepada Ibu Desi dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini, di kesempatan kali ini, saya dan Ibu Tati mendapat kesempatan dan mendapat dukungan langsung dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di SD kita, SDN 2 Ranai Tritunggal. Sebelum kita mulai Bapak Ibu ya, karena hari sudah siang, coba kita saling berhadapan ya. Kita senyum dulu selama 30 detik. Ya, biar aura positifnya juga dapat hari ini ya. Silakan Bapak Ibu untuk saling berpandangan. Iya, lakukan kita itu 1, 2, 3. Senyum yang baik. Nah, kan tawa-tawa Ibu. Iya. Iya, ya terima kasih Bapak Ibu. Ya, karena tersenyum itu hal yang positif ya. Jadi kita lakukan, apa salahnya? Next. Ya, ini dia aksi nyata diseminasi budaya positif khususnya di SD Negeri 2 Ranai Tritunggal. Untuk selanjutnya. Ya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi, Cawan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk masuk ke budaya positif Bapak Ibu, sebelumnya kita mau refleksi ya. Apa sih yang Bapak Ibu guru pikirkan selama ini tentang budaya positif? Ya, mungkin yang terbesit apa? Silahkan, siapa yang mau mencoba menjawab? Bu Rahma? Silakan. Oke, baik. Izin menjawab, budaya positif adalah suatu kegiatan positif yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya tadi seperti tersenyum tadi. Ya, betul sekali Bu Rahma, terima kasih ya masukannya, sharing di sini. Ya, betul sekali, budaya positif. Budaya positif itu yang biasa kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Seperti contohnya yang pertama kali kita lakukan adalah tersenyum. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau menjawab apa sih budaya positif melalui versi ibu-ibu masing-masing ya. Pasti berbeda-beda ya. Silakan. Bu Dia? Silakan Bu Dia. Budaya positif menurut Ibu? Budaya positif menurut saya melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemanusiaan, ya. Ya, termasuk. Benar sekali Bu Dia ya, melakukan kegiatan kemanusiaan. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Kegiatan kemanusiaan itu banyak sekali yang dapat kita lakukan. Ya, oke, next selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah memberikan penalarannya tentang budaya positif ya. Nah, di sini saya menjelaskan betul sekali, budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter. Ya, jadi contohnya tersenyum ya, tersenyum seperti yang dikatakan Ibu Rahma. Nah, kalau orangnya sudah biasa tersenyum pasti kan jadi auranya baik, dilihat orang itu senang, ya orang yang melihat menjadi senang seperti itu ya. Nah, nanti kita masuk ke contoh-contoh budaya positifnya ya. Silakan next. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tuh manfaat budaya positif itu apa saja. Nah, sekarang pasti setiap apapun memiliki manfaat termasuk budaya positif. Ya, budaya positif itu pastinya banyak manfaatnya. Sekarang yang menurut Bapak Ibu, apa sih manfaat budaya positif menurut versi ibu-ibu sekalian? Silakan.
Bu Kasma, silakan Bu Kasma. Jadi manfaat dari budaya positif itu kita menjadi baik terhadap sesama manusia, baik kalau di lingkungan sekolah terhadap murid, kepada dewan guru, ya, terus sama lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Itu menurut saya budaya positif. Terima kasih. Luar biasa ya penalaran Bu Kasma tentang manfaat budaya positif. Mungkin yang lain silakan Bu Han. Mau sharing tentang budaya positif, manfaatnya apa saja? Menurut saya manfaat dari budaya positif itu kita dapat mempraktekannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa dapat menerapkan pola hidup yang positif. Betul sekali, baik sekali, benar-benar. Bu Har dan Bu Kasma ya, masukannya sangat baik sekali. Manfaatnya adalah kita dapat diaplikasikan ya Bu ya, diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari ya, baik di sekolah, rumah maupun masyarakat. Itu akan menjadi kebiasaan atau suatu karakter. Next. Ya, di sini manfaat atau tujuan dari penerapan budaya positif khususnya di sekolah itu akan menumbuh kembangkan karakter dari nilai-nilai sehari-hari atau keseharian anak didik kita di sekolah ya. Itu akan dikembangkan karakternya, dibentuk menjadi yang paling baik menurut versi kita dengan tujuan yang baik juga tentunya. Next. Nah, kita masuk ke dalam materi. Di sini budaya positif ada 6 poin yang akan kami jelaskan, tapi tidak semua saya jelaskan di sini. Saya akan menjelaskan 1 sampai poin 3. Sisanya nanti dilanjutkan oleh Ibu Tati ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya? Ya, jadi sebelum kita menerapkan budaya positif itu kita harus tahu apa sih budaya positif. Tadi sudah kita laksanakan ya, apa tuh budaya positif. Nah, sekarang masuk ke poin 1, disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Silakan lanjut. Ya, disiplin positif ya, jadi dibuatlah ya sama saya sebagaimana orang ini memiliki energi positif. Jadi semua apa yang dilakukan adalah kegiatan yang memiliki nilai disiplin positif. Selanjutnya, nah, menurut Bapak Ibu, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Ya, disiplin positif khususnya di sekolah kita. Ya, silakan yang mau tunjuk tangan, Bu. Boleh Bu Tati, boleh Bu Tati langsung. Baik, terima kasih Bu Desi. Di sini terkait disiplin positif apa sih menurut Bapak Ibu ya? Menurut saya disiplin positif itu sesuatu hal yang baik ya, aturan yang baik yang bisa kita terapkan dan itu akan kembali dengan diri kita dan juga lingkungan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati, masukannya apa itu disiplin positif ya? Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik yang akan kembali kepada diri kita seperti itu. Ada yang lain Bu Tata? Ya, silakan Bu Tata. Ya, menurut saya disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak terhadap disiplin positif tersebut. Disiplin positif itu membentuk budaya positif itu sendiri pada diri anak masing-masing anak ya. Jadi dengan penerapan disiplin positif akan menumbuhkan budaya positif juga. Oke, lanjut. Sudah tahu ya? Oke, di sini ada disiplin positif, betul. Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi ini maksudnya itu kesadaran dari diri masing-masing peserta didik. Itu disiplin diri atau disiplin positif. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Nah, di sini disiplin positif misalkan setiap pagi kita melakukan kegiatan bersalaman ya di pagi hari bersama guru-guru
Dan juga mungkin ada beberapa wali murid yang datang membersamai anak-anak kita ya. Nah, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai tersebut pastinya baik untuk diterapkan kepada anak-anak kita ya. Next. Ya, disiplin positif yang kedua, ini kita selalu mengaji atau membaca surat-surat pendek di setiap hari ya. Nah, dan juga kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita langsung memimpin di depan ya bersama teman-temannya. Nah, disiplin ini lebih ke arah kita mengontrol diri atau disiplin diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi tanpa pembiasaan, anak-anak tidak akan menjadi disiplin. Nah, karena kita sudah setiap hari melakukan itu, insya Allah disiplin diri dapat diterapkan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya, satu lagi ya. Nah, ini kalau ini penerapan di dalam kelas ya, disiplin. Sebelum gurunya datang mereka sudah siap untuk menyiapkan barisannya ya. Nah, disiplin positif di sini adalah membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, penghargaan, atau sekalipun hukuman. Jadi mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk melakukan kegiatan yang memang harus dilakukan setiap hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, itu nilai-nilai yang kita ambil itu ada semua di profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa mungkin Bapak Ibu lebih memahami ya. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sama seperti berdoa, mengaji seperti itu ya. Kemudian mandiri itu mereka melakukan kegiatan dengan motivasi kesadaran diri tanpa paksaan. Kemudian bernalar kritis, mereka berpikir, oh ini baik, ini buruk, seperti itu sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Juga kreatif, biasanya kreatif ini ada di dalam pembelajaran dalam kelas ya, yang biasa kita lakukan bersama murid. Lalu bergotong royong ya. Bergotong royong ini artinya saling bekerja sama, maupun di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian berkebinekaan global. Next. Ya, contohnya ini sekarang contohnya itu datang ke sekolah tepat waktu. Itu suatu keharusan ya. Anak-anak kan seragam sesuai aturan ya. Senin sampai Sabtu sudah biasa anak-anak mengetahui apa itu aturan memakai seragamnya. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Di dalam kelas mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket sesuai jadwal, dan saling menghormati. Ini contoh-contoh budaya positif, disiplin positif yang saya ambil contohnya seperti itu. Ini mencakup di kelas maupun di dalam sekolah ya. Ya, sekarang tadi manfaat budaya positif, sekarang tujuan atau manfaat disiplin positif. Ya, pasti semua kegiatan yang kita lakukan itu ada manfaat dan tujuannya ya. Silakan Ibu Ria ya, silakan MC juga Pak Bapak. Silakan Bu. Manfaat dari tujuan disiplin positif tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri pada siswa untuk melakukan hal yang positif itu datangnya dari dalam diri, bukan atas paksaan dari orang lain. Seperti itu. Ya, betul sekali. Manfaatnya adalah menumbuhkan kesadaran diri. Itu yang dimaksud Ibu Ria, tanpa paksaan, hukuman atau penghargaan. Sesuatu itu dilakukan dengan kesadaran diri ya. Silakan dilanjut. Oke, benar ya. Manfaatnya saya bacakan ya. Ini ada di kelas, penerapan di kelas dan di sekolah itu membuat atau menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Kemudian meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kemudian membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang terakhir adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Selanjutnya. Oke, ini poin yang kedua. Kita masuk poin yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia.
Ya, memotivasi perilaku manusia. Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ya, pasti ada pendukungnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai motivasi perilaku manusia? Silakan, Ibu Kasma. Motivasi perilaku manusia apa nih yang memotivasi Ibu nih? Kita sebagai manusia ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai manusia pasti ada motivasi tersendiri ya. Silakan Bu Kasma. Jadi motivasi itu datangnya dari manusia itu sendiri, tapi di dalam hati. Jadi manusia itu termotivasi itu nggak ada paksaan dari orang lain. Jadi memang tergerak di dalam hati. Kalau kata saya seperti itu cukup. Terima kasih Bu Kasma. Iya, baik sekali Bu Kasma. Jadi motivasi itu Bu Kasma dari dalam diri ya. Dari kita yang membuat motivasi itu, bukan dari orang lain ataupun dari yang teman-teman ya. Dari Bu Kasma, silakan selanjutnya. Iya, ibu-ibu, di sini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Next. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Seperti anak-anak kita ya, contoh terdekat ya. Mereka tuh selalu takut dihukum. Baru mereka melakukan suatu kegiatan yang positif. Ya, tapi dengan catatan mereka takut dihukum dulu, baru mereka melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Ya, ini adalah ketidaknyamanan atau hukuman ini tingkat rendah ya dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, sama dengan PR. Seperti contohnya PR ya, kalau saya nggak ngerjain pasti saya dihukum. Seperti itu ya. Jadi mereka hanya menghindari karena suatu hukuman. Ini adalah fase titik terendah dari motivasi perilaku yang dari 3 tersebut ya. Yang kedua adalah next. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita melakukan sesuatu nih Bapak Ibu ya. Ada pasti ya, kita manusia ya Bu. Pasti kita mengharapkan imbalan. Pasti. Tapi ada pula kita suatu saat melakukan dengan ikhlas. Tapi kebanyakan manusia, terutama anak-anak didik kita ya, melakukan motivasi itu dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang-orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka mengharapkan sesuatu. Sudah biasa ya, kita pernah ya bahkan melakukan itu ya. Tapi ini adalah tingkat di atas motivasi yang pertama tadi ya, dengan menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan ya. Mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, artinya bukan dari dalam dirinya. Ternyata eksternal ini yang dimaksud adalah motivasi ini adalah dorongan dari luar. Dorongan yang diberikan hadiah tadi. Saya dapat hadiah nanti kalau saya menyelesaikan tugas ini. Saya dapat penghargaan nanti kalau saya bisa menyelesaikan tugas ini. Seperti itu ya. Jadi bukan dari dalam diri tapi dari luar, dari eksternal ya. Selanjutnya yang ketiga adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di dalam ini adalah motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Nah, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa saya melakukan sesuatu ini? Jadi dari dalam diri dia melakukan, tapi dia bertanya di dalam diri dia, saya melakukan ini untuk apa? Pasti ada tujuannya Bapak Ibu ya. Seperti saya berdiri di sini ya, saya memiliki tujuan yaitu memberi penerapan budaya positif di sekolah kita ya. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini adalah dihargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dengan poin 3 ini secara tidak langsung kita menumbuhkan disiplin positif di dalam diri kita tanpa adanya dorongan dari luar atau bersifat eksternal. Tapi di sini kita bersifat internal, artinya dalam diri kita. Kita menyadari apa sih yang kita lakukan, kepentingan apa sih yang akan kita dapatkan nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya. Nah, konsep hukuman, penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Ya, jadi tadi ada hukuman bahkan penghargaan ya. Dan yang ketiga ini mungkin baru didengar, tapi kita akan bersama-sama lihat ya. Lanjut. Nah, hukuman seperti biasa. Kita mungkin sebagai seorang guru juga tidak luput ya. Seringkali melakukan hukuman kepada anak didik kita tanpa kita sadari. Tapi niat kita memberikan hukuman itu, tindakan hukuman itu pasti memiliki tujuan yang sama atau mendidik mereka ya menjadi lebih baik. Tapi hukuman di sini adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman juga dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika diberikan dengan tidak tepat. Ya, jadi hukuman ini tidak hanya memberikan kepada anak-anak yang salah. Ternyata itu hukuman itu yang kita berikan itu akan memberikan dampak negatif. Ya, jadi mungkin kita dalam kesadaran penuh seringkali melakukan hukuman ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan begitu kita akan mempelajari apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak memberikan hukuman. Selanjutnya, nah bagaimana dengan penghargaan? Ya, penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Bapak Ibu sering kali ya memberikan penghargaan kepada anak-anak didik kita ya. Nah, di sini adalah penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi ya. Jadi mereka sangat bangga, kemudian mereka makin semangat melakukan sesuatu itu ya. Untuk melakukan itu, penghargaan diberikan bisa dalam bentuk pujian, hadiah dan bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Next. Yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah hal baru untuk saya selama menempuh pendidikan guru penggerak. Tapi insya Allah saya akan berbagi kepada Bapak Ibu apa itu restitusi dan akan dilanjutkan nanti sama Bu Tati. Tapi nanti kita baca dulu ya. Saya jelaskan dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, ya, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini melakukan pendekatan restitusi, ya. Mungkin ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, tapi kita tidak mau memberikan apa sih salah mereka, tapi biar mereka kesadaran sendiri kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Lanjut. Oke, ini poin ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas, ya. Keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Ya.
Menurut Bapak Ibu, tadi kan ada ya keyakinan. Apakah keyakinan dan peraturan itu sama? Dua hal yang berbeda. Apakah menurut Bapak Ibu keyakinan dan peraturan itu sama? Ya, silakan. Siapa yang akan mencoba memberikan tanggapan? Silakan, Ibu H. Sepertinya sudah siap, cuma malu-malu ya. Silakan, Bu. Terima kasih untuk Bu Desi. Kalau menurut saya, ini keyakinan dengan peraturan itu sama enggak? Nah, kalau peraturan itu menurut saya itu peraturan itu biasanya dibuat oleh kalau di sekolah itu kayak guru atau kepala sekolah. Nah, tapi kalau keyakinan menurut saya itu peraturan atau apa ya, tata tertib yang kita buat bersama dengan kesepakatan murid. Nah, jadi misalnya kalau jam olahraga hari ini misalnya 2 minggu sekali. Kalau minggu ini kita sepakat olahraga, maka minggu besok tidak. Nah, jadi itu menjadi keyakinan yang keyakinan kelas yang diyakini anak-anak bahwa keyakinan itu bentuk peraturan yang kita buat bersama. Demikian. Ya, betul sekali, luar biasa Bu Arya, ya. Sangat membangun sekali ya. Betul sekali Bu Har. Peraturan dan keyakinan itu berbeda menurut kita semua ya. Mungkin yang lain juga setuju ya. Atau mau ada tanggapan lain? Cukup? Oke. Next. Ya, keyakinan sekolah. Ini kita bahas tentang keyakinan sekolah dulu. Nah, keyakinan itu dibuat bersama Bapak Ibu antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas maupun sekolah. Nah, keyakinan ini juga akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan terus belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah mereka buat. Sama seperti buat tadi ya, keyakinan itu dibuat bersama ya Bu Har ya, antara murid dan guru ya. Jadi kesepakatan itu dilakukan bersama-sama. Jadi mungkin secara garis besarnya anak murid memahami karena mereka sendiri yang ikut serta membuat itu ya. Jadi kesadaran di sini lebih sadar mereka karena mereka sendiri yang ikut serta dalam membuat kesepakatan itu ya. Selanjutnya, nah, kalau peraturan kata Bu Har itu adalah peraturan itu suatu hal yang berlaku, sudah berlaku dan harus dipatuhi seperti itu ya. Nah, peraturan ini biasanya dibuat oleh guru atau pihak sekolah tanpa melibatkan siswa dan harus ditaati. Nah, contohnya di sini nanti ada ya. Selanjutnya. Nah, keyakinan sekolah di sini adalah, dan saya sudah melakukan praktik Ibu, Bapak Ibu, keyakinan yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Nah, di sini guru memiliki peran. Kita sebagai guru memiliki peran dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat antara murid dan guru. Kemudian keyakinan kelas juga itu berupa pernyataan yang singkat dan mudah dipahami dan juga harus diterapkan dengan kesadaran diri di lingkungan tersebut ya. Selanjutnya, nah di sini ya, di sini ada video yang saya buat, silakan di play. Nah ya, ini sudah saya terapkan di awal semester lalu. Karena sinyal ya Bapak Ibu ya, di sini sebenarnya saya melakukan kegiatan bersama-sama murid atau siswa kita ya untuk melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kami buat. Nah, hasil dari kegiatan ini saya tampilkan, silakan Tata. Nah, ini ya, keyakinan kelas ini sudah kita buat bersama-sama anak didik saya, terutama di dalam kelas, dengan menempelkan post-it apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan untuk kedepannya, supaya itu akan menjadi kesepakatan kelas yang kita bersama sepakati antara guru dan murid. Nah ya, ini contoh kesepakatan kelas, banner yang sudah saya tempel di dalam kelas ya, seperti berpakaian rapi dan lengkap, tenang saat belajar, disiplin dan tepat waktu, berbicara dengan sopan, saling menghormati, menjaga kebersihan dan bersikap jujur ya. Selanjutnya, oke, di sini ada tujuan dari keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Selanjutnya, tujuan dari penerapan kesepakatan kelas sudah pasti menjadikan murid yang bertanggung jawab
untuk menaatinya tanpa adanya paksaan ya dari internal diri mereka. Dan fungsi keyakinan kelas ini juga sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap baik di sekolah. Oke, ice breaking dulu ya. Lanjut. Sebelum masuk ke materi kedua ya, kita ice breaking dulu. Silakan. Berdiri Bapak Ibu. Ya, supaya refresh otak ya, jangan sampai lemes ya, karena masih ada sesi kedua. Ayo, goyang ibu-ibu. Ayo, semangat ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, istrinya semangat sekali ya. Next. Terbitlah cover terbaru ya. Saya alhamdulillah poin 1 sampai 3 sudah saya paparkan. Insya Allah semoga bermanfaat untuk ibu-ibu Dewan Guru SD 2 Rangai. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan pemaparan dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Rian. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi sudah memaparkan materi yang sangat menarik dan informasi baru untuk kita tentunya. Dilanjut dengan Ibu Tati yang akan menyampaikan presentasi materi. Kepada Ibu Tati kami persilahkan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatannya tadi oleh Ibu Rani Oktaria. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi. Tadi sudah 3 ya. Budaya positif ada 6, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi 3. Berikutnya akan saya sampaikan. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tati Trihandayani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Next berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi tentang budaya positif. Budaya positif ini tadi ada 6. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk poin 1 dan poin 3 sudah disampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan poin 4, 5, dan 6. Next berikutnya. Nah, yang pertama ialah kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul nggak Bu? Betul. Seperti saya, kebutuhannya kasih sayang. Mungkin yang lain ada kebutuhannya apa ya? Uang. Berbeda-beda ya Bu ya. Jadi dapat kita pahami bahwa kebutuhan dasar setiap manusia itu berbeda-beda. Next berikutnya Bu Tata. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada beberapa di sini. Ada 5, ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, tadi saya kasih sayang Bu, berarti saya nomor berapa Bu? Berarti saya butuhnya yang nomor 2. Lanjut. Oke, bertahan hidup. Nah, maksudnya di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini
untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Next, lanjut berikutnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga merupakan kebutuhan setiap manusia seperti saya tadi. Mungkin ada ibu-ibu guru yang lain juga sama seperti saya ya, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini ya, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Next berikutnya. Sudah paham lah kalau kasih sayang ya Bu ya. Kita kan memang setiap manusia membutuhkan rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu merupakan kebutuhan juga setiap manusia. Ternyata ada manusia yang membutuhkan penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lanjut. Nah, yang kemudian yang berikutnya itu kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan ini biasanya dihadapkan dengan pilihan, ya. Jadi kebebasan ini diidentikan dengan kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lanjut Bu Tata. Nah, kebutuhan berikutnya yaitu kesenangan. Kira-kira siapa di sini yang nggak butuh kesenangan? Ibu butuh kesenangan nggak Bu? Butuh. Apalagi kalau kita udah capek kerja ya dari pagi sampai siang, tentu dong kita butuh hiburan ya. Nah, itu salah satu kebutuhan untuk kita merasa senang ya Bu ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bermain, kemudian tertawa, tadi sudah tersenyum kata Bu Desi ya dari awal. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Sedih nggak Bu kalau misalnya kita kerja terus dari pagi sampai siang, boring ya, jenuh gitu, suntuk Bu ya. Jadi kita memang butuh hiburan. Nah, hiburan ini masuk ke kebutuhan kesenangan. Lanjut. Nah, di sini ketika seorang peserta didik atau murid melakukan suatu perbuatan atau kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu karena mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi, contohnya saling menghormati, ya tadi nilai-nilai kebajikan sudah dijelaskan. Nah, lanjut next berikutnya. Di sini ada terkait materi tentang yang sudah saya sampaikan, ada kasus di sini Bu ya. Ada kasus guru kelas 2A, Ibu Ambar dan siswanya Doni. Nah, Ibu Ambar ini merupakan guru kelas 2A, sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya, artinya dapat laporan Bu Ambar dari siswanya, beberapa siswanya. Ya, Doni mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan cara paksa. Nah, Ibu Ambar ini dapat laporan dari beberapa siswanya bahwa mereka sering dimintai bekalnya oleh si Doni dan memintanya secara paksa. Nah, kemudian di sini jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kalau Ibu semua berada di posisi Ibu Ambar, datang siswa nemuin Ibu, Bu, gimana nih, kami ini sering makanan kami sering diminta paksa oleh Doni. Nah, kira-kira bagaimana kalau ibu-ibu ini posisinya di Ibu Ambar, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, Bu Desi, persilakan. Izin Ibu-ibu, kalau saya menjadi Ibu Ambar ya, dengan
informasi dari anak-anak. Doni memaksa mengambil bekal makan siang. Nah, di sini saya hanya sebagai guru itu menasehati si Doni atau memanggil Doni. Apa sih alasannya dia meminta bekal teman-temannya? Kita melakukan pendekatan langsung kepada Doni, ya, supaya kita tahu permasalahan internal dari Doni. Apakah dari keluarganya, ibunya yang tidak memberikan uang jajan, atau bahkan ia tidak sarapan ketika pagi-pagi. Kita harus tahu apa alasan Doni melakukan itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu jika Ibu Desi berada di posisi Ibu Ambar ya, akan memanggil siswa tersebut. Nah, itu tindakan, baru hanya tindakan. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kira-kira nih, apa alasan Doni ya ngambil bekal makan secara paksa itu apa? Kalau tadi kan itu tindakan Bu Desi sebagai wali kelas, oh berarti dipanggil siswanya. Nah, kemudian kira-kira penyebabnya ini apa? Kalau si Doni ini suka meminta bekal makan siangnya dengan paksa itu, ada yang lain mungkin? Kenapa? Kira-kira Doni ini bersikap seperti itu. Bu Ria mungkin? Nah, Baiklah, menurut saya alasan Doni melakukan hal itu, dia memiliki kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Mungkin ia ingin diakui oleh teman-temannya. Karena kita di sini melihat Doni ini melakukan dengan paksa, sehingga menimbulkan rasa takut teman-teman terhadap Doni. Dengan rasa takut itu seolah dia merasa, ini loh saya, kalian takut semua kan sama saya, kalian nurut semua sama saya, seperti itu. Dia lebih ke kebutuhan dasar penguasaan mungkin buat hati, seperti itu. baik, terima kasih Bu Ria. Jadi tadi lebih kebutuhan penguasaan ya, artinya dia dengan cara dia memaksa, dia diakui nih, oh dia hebat. Teman-temannya beranggapan bahwa dia hebat. Oke, terima kasih jawabannya atas Bu Desi dan juga Ibu Ria. Kita lihat next berikutnya. Nah, di sini Bu, ternyata dari kasus Ibu Ambar tadi dan Doni ada alasannya. Iya, kenapa? Yang pertama karena dia lapar, sedangkan orang tuanya tidak membawakan bekal. Kemungkinan orang tuanya tidak masak di rumah, ya. Jadi dia lapar sehingga dia di sekolah itu dia mengambil makanan temannya secara paksa karena dia nggak dibawain bekal sama mamanya, ya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni. Apa Bu? Yaitu memenuhi untuk bertahan hidup, ya, karena dia lapar. Next, berikut alasan kedua. Nah, alasan kedua kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin diperhatikan. Dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan perilaku Doni tadi kepada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Mau tidak mau orang tuanya bakal menasihati Doni, ya, karena sudah dipanggil tadi. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni untuk alasan yang kedua ini yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Next, selanjutnya. Nah, ada alasan lain juga ternyata, ya, Doni melakukan hal tersebut. Dia ingin membuat temannya menjadi takut. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria, betul sekali ya, bahwa memang Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, penguasaan. Dia ingin teman-temannya takut dengan dia. Oke, lanjut alasan berikutnya. Nah, alasan yang keempat kemungkinan karena Doni merasa bosan dengan bekal dari orang tuanya. Bosan tiap hari misalnya bawain mie, terus kalau kata Ibu Ria itu bekalnya tiap hari mie mulu. Sedangkan dia di sekolah lihat temennya, ada yang bawa sayur sop, ada yang bawa pecel lele mungkin kan. Jadi ibu saya ini bawanya mie mulu, bosan. Nah, ini juga mungkin alasan juga ya, merupakan suatu alasan kenapa dia melakukan tindakan yang memaksa bekal temannya tadi. Nah, bosan. Artinya apa? Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, ya. Baik, langsung next berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu posisi kontrol manusia, ya. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang posisi kontrol manusia.
Oke, lanjut next langsung saja. Nah, di sini ternyata posisi kontrol manusia itu kita di sekolah ya, di sekolah. Yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Berikutnya guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai manajer. Nah ya, sebelum ke slide berikutnya saya mau bertanya dulu ke ibu-ibu semua. Kira-kira posisi kita sekarang ini ada di mana posisinya? Ayo, jujur pada diri sendiri. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira, Bu Hana? Kira-kira di bagian mana nih? Yang mana? Bagian mana? Guru sebagai apa? Kayaknya ada semua. Kalau sebagai penghukum enggak kali ya, kita enggak menghukum anak. Kemudian guru sebagai membuat merasa bersalah juga enggak. Ngapain kita membuat anak merasa bersalah? Justru kita kayaknya mau guru sebagai teman belajar, teman curhat anak-anak, apalagi kalau anak yang gede ya. Yang kecil aja suka curhat sama gurunya, apalagi kalau yang gede. Kalau menurut saya sih yang nomor 3 guru sebagai teman. Ya. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Rohana. Tadi posisinya sebagai teman ya, kalau yang penghukum tidak ya. Oke, udah jujur ya Bu ya. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah enggak. Jadi dari 5 kontrol posisi ini Bu Rohana dia berada di posisi guru sebagai teman, karena memang kadang-kadang siswa atau murid itu senang sekali ngobrol dekat-dekat sama kita, cerita masalah di rumah ya, seperti itu Bu ya. Mungkin ada yang lain posisi di mana? Ibu Har mungkin ada di posisi mana Bu sekarang ini kira-kira? Kalau tadi Bu Rohana mengatakan guru kepada murid itu sebagai teman, jadi teman murid itu dianggap teman oleh gurunya. Saya juga bisa berpikiran bahwa bisa jadi guru itu sebagai pemantau. Pemantau dalam artian gini, guru kan biasanya menjelaskan apa yang tidak diketahui murid. Misalnya pelajaran baru guru menerangkan, setelah itu siswa mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan. Tugas guru memantau mana murid yang benar-benar sudah paham dan mana yang belum. Saya rasa itu Bu Tati. Saya juga memantau karena dia selalu berbuat kesalahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sartini. Tadi posisi kontrolnya sebagai pemantau ya Bu ya. Tadi Bu Rohana posisinya sebagai teman. Kalau Bu Suhartini posisinya sebagai pemantau, artinya memang apa yang sudah disampaikan sudah sejauh mana pemahaman siswa seperti itu. Oke, next mungkin selanjutnya. Nah di sini ada perilaku negatif ya, perilaku kontrol negatif. Artinya kontrol posisi tadi itu ya, posisi ada 5 tadi kan, ada penghukum, membuat orang rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer. Nah ternyata Bu, penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol yang negatif. Artinya memang tidak dianjurkan ya. Kemudian perilaku kontrol positif. Nah teman sebagai teman tadi sudah disebutkan oleh Bu Rohana, Bu Suhartini juga sebagai pemantau. Ternyata ada kontrol yang positif juga dan berhasil itu sebagai manajer, dan ini paling ideal. Nah, contohnya di sini sebagai penghukum, kenapa dibilang kontrol negatif? Ya, kita lihat dari penghukum ini, ya guru berbuat untuk penghukum ini menghardik, marah-marah, menunjuk dengan siswa, menyakiti, mencubit. Nah itu mungkin termasuk penghukum ya. Kemudian itu dengan perbuatan. Kalau dengan kata-kata dengan menghukum ini, perilaku kontrol menghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan hukum. Kalau kamu nggak mengerjakan PR kamu saya kasih hukuman. Nah itu penghukum ya Bu ya, dari perkataan.
Kemudian hasilnya apa dari penghukum itu? Hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Contohnya tadi dikasih hukuman, misalnya masih dipukul, dicubiti, saya nggak mau lagi lah sama ibu itu, awas aja ibu itu. Nah, jadi mendendam. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kira-kira nanti kita cek ya. Di sini berperbuatannya seperti apa? Guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ngoceh aja gurunya nih, anaknya berbuat salah, ngoceh gurunya. Terus mungkin di situ yang menunjukkan gurunya kecewa gitu dengan perbuatan yang sudah dilakukannya secara tidak langsung, tapi ya itu tadi ya, supaya si siswa itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata apa perkataannya? Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu dengan perbuatan kamu itu. Nah, itu dia merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa dengan membuat rasa bersalah itu? Siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Nah, itu ya. Jadi identitas yang gagal atau perilaku kontrol yang negatif ini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, lanjut kita akan ke perilaku kontrol positif sebagai teman. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Rana. Teman ini guru berbuatnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Nah, itu contoh sebagai teman. Kemudian apa? Untuk perilaku kontrol positif yang teman ini apa? Ada hasilnya. Hasil akhirnya siswa akan ketergantungan dengan gurunya, itu ya. Kemudian pemantau. Nah, tadi sudah dijelaskan Ibu Har. Pemantau. Perbuatan gurunya memantau ini menghitung dan mengukur tadi ya. Sudah sampai sejauh mana. Kemudian perkataannya untuk yang kontrol positif, yang perilaku kontrol yang ini pemantau, apa peraturannya? Nah, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini contoh kata-kata dari perilaku pemantau tadi. Kemudian kontrol diri. Yang terakhir adalah manajer. Ternyata manajer ini yang paling ideal sebenarnya yang dipakai, Ibu ya. Kenapa? Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, yang pertama apa kita? Mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, jangan langsung menghukum. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu perbuatan kita ya. Kemudian perkataan dari tindakan sebagai manajer, guru sebagai manajer, apa yang kita yakini? Tadi misalnya contoh sama Bu Desi sudah buat kesepakatan kelas, nah dilanggar misalnya. Nah, kita menanyakan apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Kemudian hasilnya akan menguatkan karakter anak. Artinya dia memiliki kesadaran dari dalam diri, kesadaran intrinsik. Nah, next lanjut berikutnya. Nah, posisi kontrol restitusi, apa yang paling baik diterapkan oleh seorang pendidik? Nah, tadi kan sudah dijelaskan dan sudah bisa kita lihat dari kelima posisi kontrol tersebut ya. Berarti yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil, kita tanya terlebih dahulu, kita tanya keyakinannya seperti apa dan nanti perbaikannya seperti apa. Lanjut. Oke, sekarang segitiga restitusi. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Bu Desi ya. Mohon maaf. Segitiga restitusi ini sudah dijelaskan tadi sedikit sih di yang saya ambil dari Bu Desi, bahwa restitusi itu perbaikan kesalahan untuk mencari solusi ya, atau untuk melakukan perbaikan. Lanjut Bu Tata. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu proses dialog antara murid dan guru. Murid yang melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai kebajikan. Next berikutnya. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ya, 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jangan di next dulu.
menstabilkan identitas tadi contohnya kita panggil siswanya, kita tanya ya apa yang sudah dia lakukan. Nah kemudian validasi tindakan. Nah tindakan apa yang sudah dilakukan ke temannya. Nah kemudian baru kita menanyakan, yang terakhir menanyakan keyakinan apa atau kesepakatan apa yang sudah kita buat. Next berikutnya. Nah, menstabilkan identitas, kegiatan yang pertama dalam segitiga restitusi, ya. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengganti identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut. Nah, yang kedua, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini ya apa? Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi wajarlah kalau setiap manusia berbuat salah. Contohnya misal ada yang melanggar nilai-nilai kebajikan ya siswa kita. Ya itu tadi, berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya memang betul sekali kan, tidak ada yang manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya setiap ada permasalahan itu pasti ada solusi untuk menyelesaikannya. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk yang poin keempat ini memang kita mencari solusi, yaitu untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan yang terjadi dengan murid kita. Next, lanjut berikutnya. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, di sini ada kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan itu bukan hanya dia begitu saja melakukan kesalahan, tetapi ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah itu perlu kita tanyakan kepada siswa. Ketika dia melanggar, kita nggak langsung harus memberikan hukuman. Tanya dulu kenapa dia bisa melakukan tindakan yang salah. Kemudian, menurut kamu apa yang penting bagi kamu? Nah kita bisa menanyakan kira-kira perbuatan yang dia lakukan, tindakan yang dilakukan itu penting nggak buat dia. Nah kemudian berikutnya, Bapak Ibu sangat menghargai kalau kamu sudah dapat mengontrol emosi ketika dia sudah memiliki kesadaran diri. Artinya kita bisa memberikan penghargaan kepada anak tersebut untuk tidak merugikan orang lain. Lanjut. Nah, kemudian yang tindakan yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberikan beberapa pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intristik. Nah, motivasi intristik ini motivasi yang dari dalam dirinya. Nah, untuk dapat berubah ke yang lebih baik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Artinya sudah menyadari, oh iya perbuatan saya salah, perbuatan saya ini melanggar keyakinan ini. Nah kemudian untuk perbaikannya ya, tindakan yang salah dia sudah memahaminya. Lanjut. Next berikutnya. Nah ini ada lanjutannya lagi. Apa yang telah diyakini dan sepakati tadi sudah. Lanjut aja Bu Tata, sudah jelas. Nah di sini jangan dihidupin dulu videonya. Di sini ada kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini segitiga restitusi kasusnya ada siswa yang membuli atau mengata-ngatai temannya gendut. Nah ternyata temannya nggak terima. Jangan dihidupin dulu videonya. Jadi memang temannya gendut ya, tapi di kelas itu dia sering diejek sama temannya ini yang bersangkutan, Novalisa ya, saya ambil dari kelas ada ya. Novalisa ini mengejek temannya yang bernama Akila, sering sekali mengejek temannya yang bernama Akila, sehingga Akila ini menangis. Datang ketua kelas laporan, Bu, Akila menangis. Sering kan, saya tanya kenapa? Karena sering diejek oleh Novalisa. Kenapa? Ya nangis, si Akila nangis karena sering diejek. Oke, siapa yang ejek? Novalisa. Ya, akhirnya Novalisa saya panggil untuk menghadap ke kantor. Ya, apa kita perlu videonya saja ya? Oke. Boleh Bu Tata?
Kenapa kok kamu diajak terus ya? Oh. Lalu perkataan apa yang saya katakan karena barang dulu. Sekarang kita pikirkan ya, apakah tindakan kamu dari komunikasi selesai dengan komunikasi? Tulisan dulu, keyakinan Mas Mama dari awal saya sampaikan. Kalau bisa, apakah kita saling menghargai komunikasi itu? Tapi ya paling tidak dari yang itu nah, kalau kamu bersedia bisa kalau bersedia, kira-kira apa yang akan kamu tahu? Tidak benar kalau langsung ya. Kalau setiap ada masalah gitu ya. BBK. Ya, udah, oke, Bu Tata. Next berikutnya. Nah, jadi itu kasusnya tadi segitiga restitusi yang setelah saya lakukan, saya memanggil Novalisa ke ruangan dulu ke kantor seperti yang sudah ada di video. Saya panggil ke kantor, tidak langsung menghukum, akan tetapi kita bertanya terlebih dahulu kesalahan apa yang dibuat, kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian ke depannya tindakan apa nih kira-kira yang kira-kira kalau misalnya kita diejek sama orang lain tuh enak nggak di kita gitu. Jadi dia merasa juga, oh nggak enak ternyata seperti itu ya. Nah, kemudian udah ya, lanjut ya. Kita sebagai seorang guru yang baik diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke, untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, mungkin ada yang perlu diperjelas lagi. Boleh satu pertanyaan atau dua pertanyaan nggak apa-apa, karena ya nggak apa-apa ya. Siapa yang mau bertanya? Ibu Ria mungkin. Kan cepat ikan gabus, Bu Ria. Baik, saya ada satu pertanyaan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Saya minta sebutkan tahapan-tahapan pembuatan kelas supaya nanti saya bisa gitu membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Saya ingin tahu tahapan-tahapannya seperti itu. Langsung dijawab apa satu pertanyaan? Ibu Desi aja yang kayak langsung dijawab mungkin sama Ibu Desi. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi bagaimana cara saya membuat keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di kelas? Itu yang pertama ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu adalah kita meminta siswa-siswa untuk menulis keyakinan atau keinginan mereka selama 1 semester ke depan. Harapan-harapan yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bahas keyakinan-keyakinan yang telah dikumpulkan, yang telah ditulis itu, lalu kita pilih yang paling terbaik ya. Dari misalkan dari 30 siswa, kita tidak ambil semua ya. Kita hanya ambil dari beberapa, misalkan dari positif disiplin, positif bertanggung jawab ya. Jadi nah, kemudian kita pilih keyakinan kelas itu. Setelah kita pilih kan kata-kata di situ masih negatif, Bu Ria. Jadi setelah ada keyakinan yang kita pilih, kita rubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin sepele ya. Ternyata itu mempengaruhi untuk anak-anak kita menerapkan budaya positif yang kita inginkan. Nah, yang terakhir itu adalah menyepakati kesepakatan kelas yang telah kita bersama-sama buat bersama murid. Jadi di sini adalah kita mengecek. Nah, kita sepakati bersama apakah murid setuju
setuju dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang telah kita sepakati. Seperti itu dulu ya, ada 5 tahapan ya dalam pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu? Cukup. Baik, selesai sudah acara kegiatan presentasi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi dan Ibu Tanti. Kita masuk acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rohana. Dari Ibu kami persilakan. Ya, baik. Ibu Rohana, Ada silakan. Izin ya Bu agama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahil alamin hamdan sajidan hamdan naimin hamdan yaqumu wa yakfi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna wa man taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ibu Rohana yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan barokah dan mendapatkan manfaat. Kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini selaku pembawa acara ingin meminta maaf apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan acara atau membawakan acara pada hari ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.